Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah cerita yang aduh jujur aja ini relate banget sama keringat dan air mata keseharian kita-kita ini. Kita bakal masuk ke realita kerasnya jadi pekerja kantoran di Jakarta, persis seperti yang dipotret tajam banget di novel laris Elmira Bastari, Home Sweet Loan. Gini ya, ini tuh bukan sekedar fiksi biasa. Ini tuh bener-bener kayak cermin buat kita kaum menengah. Kalian tahu kan, yang tiap hari bergelut sama macet, gaji yang rasanya cuma numpang lewat di rekening, dan pastinya kejepit ekspektasi sosial, beban keluarga, plus harga rumah yang naiknya nggak ngotak banget dibandingin kenaikan gaji tahunan kita. Yuk kita langsung selami aja kisahnya. Coba deh dengerin quote yang satu ini. Sudah tidak zaman untuk we fall in love with people we can have, menjadi dewasa adalah we browse houses that we can't buy. Waduh, nyelikit banget ya, tapi emang seakurat itu. Buat kalian atau kita-kita yang pekerja umur 30-an di ibu kota, patah hati paling parah tuh sekarang bukan lagi diputusin pacar, tapi patah hati terdalam itu pas kita sadar kalau rumah mungil idaman di pinggiran kota tuh harganya makin gila-gilaan tiap kali kita iseng mengecek portal properti. Bener gak? Nah, rasa cemas inilah yang bikin ceritanya itu nancep banget di hati para milenial. Oke, kita kenalan dulu sama 4 pejuang properti kita. Kaluna, yang ngebet pengen mandiri meski anggarannya super ngepas. Tanisha, seorang ibu tunggal yang butuh banget ruang luang buat keluarganya. Terus ada Kamamia, yang rela keluar uang banyak demi apartemen estetik buat pamer di medsos. Sama Danan, nah kalau dia ini cowok mapan yang beli aset murni buat persiapan pensiun aja. Mereka berempat ini umurnya sama-sama 31 tahun. Kerja di bank yang sama, tapi lihat deh, alasan mereka berburu properti beda-beda banget kan? Ini nunjukin banget realita perbedaan kelas sosial di kantor. Tapi dari berempat ini, mari kita fokus ke satu karakter yang perjalanannya benar-benar menguras emosi kita. Fokus kita ada di toko utama, namanya Kaluna. Dia ini staf bagian umum yang gajinya ya ampun stagnan di bawah 10 juta rupiah. Belum nyentuh 2 digit sama sekali. Tapi dia punya satu mimpi besar yang bikin dia tetap waras, punya rumah sendiri. Dan demi sepetak rumah ini, penghematan itu ekstrim banget. Dia tiap hari bawa bekal, nggak ada tuh nongkrong-nongkrong cantik, bahkan sampai rela ambil kerja sampingan jadi model bibir pas akhir pekan demi nambah tabungan. Gila kan? Rutinitas yang capek fisik, capek mental. Pasti kalian mikir, kenapa sih si Kaluna ini segitunya putus asa pengen buru-buru cabut dari rumah orang tuanya? Jawabannya cuma satu angka, 3. Iya, 3 kepala keluarga kumpul di bawah satu atap. Jadi di rumah masa kecilnya Kaluna, ada bapak dan ibunya, keluarga kakaknya yang pertama yaitu Kamala, terus keluarga kakaknya yang cowok, Kanendra. Dan masing-masing kakak ini udah pada bawa anak loh. Coba deh kalian bayangin sebentar, kebisingannya kayak apa tiap hari. Privasi, nol besar. Ini tuh benar-benar potret nyata generasi sandwich henggi Indonesia. Di satu sisi diharapkan buat terus bantu-bantu finansial keluarga besar, tapi di sisi lain kebebasan dan ruang personal mereka sendiri pelan-pelan lenyap di telan keadaan. Dan imbasnya ke Kaluna, wah, parah banget sih. Karena statusnya yang masih lajang, dia malah jadi kayak warga kelas 2 di rumahnya sendiri. Bayangin aja, dia sampai tergusur dari kamar masa kecilnya dan disuruh tidur di kamar mantan asisten rumah tangga yang sempit banget. Yang lebih bikin emosi, mentang-mentang dia dianggap belum punya beban keluarga, dia otomatis dijadiin pengasuh anak gratisan. Pas pulang kerja dengan badan rontok hancur lebur, keponakan-keponakannya malah dititipin ke dia. Rumah yang harusnya jadi sorga buat istirahat, berubah jadi neraka kecil penyedot energi hidupnya. Nah, penderitaan batin Kaluna nggak berhenti di rumah aja. Dia juga berhadapan sama pacarnya Hansa. Coba kalian bandingin deh. Kaluna ini tiap hari mati-matian berhitung rupiah, bawa bekal seadanya biar tabungan rumah nggak berkurang. Si Hansa ini bukannya jadi tempat bersandar, malah jadi sumber stres baru. Hansa dan keluarganya nuntut gaya hidup kelas atas. Dia maksa Kaluna ganti mobil biar nggak kelihatan murahan, dan maksa mau bikin resepsi pernikahan yang mewah banget demi gengsi sosial. Hansa ini benar-benar buta dan nggak ada empati sama sekali sama realita finansial Kaluna yang berdarah-darah itu. Tapi disinilah kerennya Kaluna. Dia ngebuktiin kalau dia bukan cewek lemah yang rela ditundukkan keadaan. Dia ngambil satu keputusan yang super berani meski sangat sulit. Dia mutusin hubungan toksik itu. Kalian tahu kan, umur 31 tuh tekanan sosial buat segera nikah kuat banget. Tapi Kaluna sadar kalau dia maksain nyatuin standar hidup sama orang yang cuma mentingin gengsi, finansial, dan kewarasannya bakal hancur permanen. Dia lebih milih ngelindungin tabungan rumahnya. Ini sebuah langkah besar guys. Kaluna ngasih lihat kalau kemandirian finansial itu jauh lebih berharga daripada memaksain sebuah pernikahan. Oke, kalian pikir itu klimaksnya? Belum. Badai aslinya dalam hidup Kaluna baru aja dimulai. Jadi gini, urutan krisis yang menghancurkan mimpinya. Awalnya, kakaknya yang ceroboh, si Kanendra, maksa beli tanah yang ternyata sertifikatnya bermasalah. Panik karena tertipu, kakaknya ini ngambil jalan pintas yang fatal banget. Ngajuin pinjaman online ilegal.
Astaga, bunga pinjolnya meledak tak terkendali dan langsung nyedot habis semua uang tabungan bapaknya. Keluarga mereka tiba-tiba ada di ambang kebangkrutan, terancam kehilangan rumah satu-satunya. Dan pas semua pintu tertutup, coba tebak, siapa yang harus ditumbalin buat nanggung dosa ini? Yap, Kaluna. 400 juta rupiah? Lenyap. Bayangin, 9 tahun. 9 tahun Kaluna nahan selera makan bekal dingin, ngorbanin masa muda dan hiburan, tiba-tiba disapu bersih tanpa sisa. Dia dipaksa ngerelain semua tabungan rumah impiannya itu buat ngelunasin utang kakaknya yang super nggak bertanggung jawab tadi, murni cuma biar rumah orang tua mereka nggak disita. Aduh, coba deh posisikan diri kalian. Keringat dan air mata selama 1 dekade nguap gitu aja, dan itu bukan karena kesalahan kalian, melainkan karena ego anggota keluarga. Sakit dan frustasi luar biasa kan? Frustrasi yang memuncak ini tertuang jelas lewat jeritan hati Kaluna, bekerja bagai kuda di Jakarta buat beli rumah sekotak. Ini bukan fiksi melodramatis loh, ini realita pahit jutaan pekerja kelas menengah. Kita kerja tanpa kenal capek, merajut mimpi buat dapat secuil kebebasan finansial. Sayangnya, struktur keluarga seolah narik kita balik lagi ke titik nol. Rasanya tuh persis kayak kita lari kencang di atas treadmill. Ngos-ngosan, bermandi peluh, detak jantung memburu, tapi kenyataannya kita nggak pernah bener-bener maju kemana-mana. Untungnya ya, di titik keputusasaan yang udah mendidih ini, muncul sebuah titik balik penting. Bapaknya Kaluna akhirnya ketampar kenyataan. Beliau sadar banget kalau membiarkan anak cucu numpuk berdesakan di satu rumah itu bukanlah kasih sayang, melainkan akar dari kekacauan. Akhirnya, sang bapak ngambil keputusan besar yang luar biasa berat secara kultural. Beliau berani mengakui kalau tradisi kumpul keluarga di bawah suatu atap ini udah gagal dan jadi racun. Keputusan drastis ini mengubah peta kehidupan mereka secara radikal, dan akhirnya membebaskan Kaluna dari penjara tak kasat matanya. Dan akhirnya, kejutan manis yang melegakan itu datang juga. Bapak dan ibu sepakat buat ngejual rumah besar di Jakarta yang selama ini selalu jadi sumber konflik berdarah dingin itu. Mereka milih pindah ke lingkungan yang lebih tenang dan terjangkau di Tangerang. Nah, dari hasil penjualan ini, tebak apa yang terjadi? Keluarga mengembalikan semua uang 400 juta milik Kaluna secara utuh. Gak cuma itu, yang bikin hati hangat, perjuangan Kaluna ini dihargai. Dia dikasih tambahan dana sebesar 100 juta rupiah sebagai bonus kompensasi dan permintaan maaf. Wah, lega banget kan rasanya? Pada akhirnya, kelegaan ini bukan cuma soal uang 500 juta yang balik ke rekening Kaluna, ini tentang pencapaian kedamaian mental. Kaluna belajar satu pelajaran paling mahal, betapa pentingnya bikin batasan atau boundaries yang tegas dan sehat sama keluarganya sendiri. Dan yang bikin senyum kita mengembang, Kaluna akhirnya berani buka lembaran baru. Bersama sahabatnya, Danan, yang ternyata juga berproses jadi pria yang lebih matang, Kaluna kembali merajut mimpinya mencari rumah. Tapi bedanya, pencarian kali ini bukan lagi karena panik pengen kabur, melainkan diiringi oleh harapan yang hangat. Kisah Kaluna di Home Sweet Loan ini benar-benar maksa kita semua buat berkaca. Setelah ngikutin jatuh bangunnya, saya pengen nanya ke kalian. Sebenarnya, apa sih definisi sukses buat kalian pribadi? Terus, sampai sejauh mana kita harus berani pasang batasan tegas demi ngejaga kewarasan mental saat berhadapan sama ekspektasi keluarga? Dan yang paling penting, apakah rumah impian itu melulu soal seberapa megah bangunannya? Atau justru tentang ruang merdeka di mana jiwa kita merasa benar-benar aman dan damai? Silakan bawa pulang dan renungkan ya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi yang emosional ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya. Seru ya pembahasannya? Biar lebih seru, lebih paham, dan lebih menjiwai, baca bukunya sampai selesai. Buku asli ya, jangan yang bajakan.